Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sulahu wa dinfaq liuzirahu ala dini kulli walau karihapun walau karihal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabi. Baiklah semuanya, ini kita lagi dengan ibu pelajaran kita kali ini tentang fikih. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, langkah lebih baiknya kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada yang tahu pembahasan kita minggu lalu tentang apa? Nah, pembahasan kita minggu lalu yaitu tentang zina. Ada yang tahu apa itu zina? Zina adalah hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Itu merupakan zina. Nah, ada banyak juga yang menamakan dengan zina. Nah, itu pembahasan kita minggu lalu. Nah, pembahasan kita sekarang yaitu tentang minuman keras ataupun khamar. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita tentang minuman keras ataupun khamar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian khamar ataupun minuman keras. Nah, yang kedua yaitu hukum minuman keras ataupun khamar. Apa hukumnya? Dan yang ketiga yaitu had hukuman minuman keras ataupun khamar. Had atau dinamakan hukuman. Nah, yang keempat yaitu hikmah diharamkannya minuman khamar ataupun minuman keras. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajarannya ada 4, pengertian, hukum, hukuman ataupun had, dan hikmah dari diharamkannya minuman khamar. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran. Masuk kita kepada pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian khamar ataupun pengertian minuman keras. Nah, khamar ini menurut bahasa, ada yang tahu apa menurut bahasa pengertian dari khamar? Khamar menurut bahasa ialah minuman yang menutupi akal manusia. Nah, sedangkan menurut istilah adalah khamar adalah segala jenis minuman dan ataupun lain sebagainya yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal sehat manusia. Nah, itu merupakan pengertian dari khamar ataupun minuman keras. Nah, dari pengertian di atas, khamar tidak hanya terkait dengan minuman saja, akan tetapi segala sesuatu yang mengkonsumsi baik makanan ataupun minuman yang memabukkan dan membuat akan manusia kehilangan akal sehat. Nah, seperti minuman keras tadi, minuman keras itu contohnya yaitu ada yang namanya uin, ada yang namanya whisky dan lain sebagainya. Itu bisa dengan memabukkan. Ada juga yang berbentuk benda padat seperti selain itu juga ada yang disebut dengan benda padat seperti ganja, nipon ataupun pil KB dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam minuman keras ataupun khamar, ganja dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah, di sini juga ada contoh orang yang lagi dalam keadaan mabuk. Setelah dia minum minuman itu, dia kembali tidak sadarkan diri ataupun hilang akalnya. Tidak tahu akankah sadar apa tidak. Nah, itu merupakan pengertian dari khamar. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada hukum minuman keras ataupun khamar, termasuk ke dalam dosa besar. Karena apa? Dengan menghilangkan akal sehat manusia, sebab khamar itu merupakan larangan bagi kita meminum minumannya. Karena merupakan haram hukumnya oleh semua agama, diharamkan khamar tersebut. Dan barang siapa yang meminum khamar ini akan dihad ataupun dihukum sebanyak 40 kali ataupun boleh dengan 80 kali cambukan. Itu merupakan hukum haramkannya khamar. Nah, adapun dalil terkait minuman keras ini yaitu Quran surat Al-Maidah ayat
90 yang menjelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berpahala, mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Di ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita larangan untuk kita menjauhi minuman keras ini. Karena haram hukumnya jika kita mengkonsumsi minuman tersebut. Nah, coba lihat contohnya gambar di sini. Gak ada kan bagaimana orang tersebut meminum khamar itu. Nah, hukuman orang yang melakukan minuman keras. Nah, adapun had ataupun hukuman minum minuman keras. Sebagian ulama sepakat bahwasanya minuman khamar itu hukumnya haram bagi orang yang meminumnya. Dan juga sepakat bahwa jika orang yang meminum itu wajib dikenakan had baik dalam mengkonsumsi sedikit maupun mengkonsumsinya banyak. Nah, adapun had ataupun hukuman bagi orang yang mengkonsumsi itu bisa dilakukan dengan 40 kali ataupun sampai dengan 80 kali bukan. Tentang jumlah pukulan bagi peminum khamar, ulama berbeda pendapat. Sebab Rasulullah tidak menyebutkan ataupun memberikan batasan terhadap orang yang melakukan dan meminum minuman keras tersebut. Berbeda dengan orang yang melakukan zina kharumusan dan hadnya azaf. Orang yang melakukan zina kharumusan, hadnya itu sudah ditentukan, yaitu cambuk sebanyak 100 kali. Dan hadnya khazaf juga sudah ditentukan. Nah, itu merupakan hadnya zina dan hadnya khazaf. Nah, adapun ulama seperti Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwanya para sahabat sudah bermusyawarah tentang had bagi orang yang melakukan khamar adalah sebanyak 80 kali pukulan. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah lainnya berpendapat bahwasanya had bagi peminum khamar ataupun minum minuman keras ini sebanyak 40 kali pukulan. Tetapi imam ataupun hakim dapat menambahkan sebanyak 40 kali cambukan sehingga mencapai jumlah 80 kali. Berbeda dengan negara kita. Negara kita Indonesia yaitu Pancasila, landasan dengan Pancasila, undang-undang. Dan di Indonesia jika kita melakukan ketahuan dengan berjudi, minum minuman keras, dan memakai ganja, kita akan masukkan ke dalam penjara. Merupakan dalam agama, di negara kita yaitu Indonesia. Nah, adapun hikmah diharamkannya khamar. Hikmah diharamkannya khamar ini yang pertama menjaga kesehatan badan dan mental. Maksudnya di sini bagaimana gitu? Minuman keras sangat berbahaya. Minuman keras sangat berbahaya baik bagi peminum maupun bagi orang lain. Yang minuman keras ini dapat merusak saraf otak, merusak hati ataupun liver, dan menghancurkan jiwa rohani. Dengan diharamkannya minuman keras, maka manusia akan menjauhi sehingga dengan demikian akan terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, jika orang tersebut minum minuman keras, mental ataupun kesehatan badannya akan terganggu seperti saraf otak dan hati. Itu akan terganggu bagaimanapun. Jika dia langsung meminum, larinya langsung ke saraf otak. Nah, yang kedua yaitu hikmah diharamkannya itu menghindari dari kejahatan sosial. Maksudnya gimana gitu? Orang dalam keadaan mabuk sering melakukan kejahatan kepada orang lain. Dengan demikian menjauhi perbuatan tersebut, maka kehidupan masyarakat akan menjadi tenang dan damai. Nah, jika orang tersebut dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar akan apa yang dia lakukannya.
banyak lagi orang yang uh, me- dalam keadaan tidak sadar melakukan kejahatan, kriminalitas kepada seseorang karena dia tidak sadar akan apa yang dia lakukannya. Uh, dia tidak tahu akan dia melakukan kriminalitas terhadap orang lain. Nah, dia tidak menyadari. Dengan kita menjauhi, maka dengan kita diharamkannya melakukan perbuatan itu, maka di dalam kehidupan masyarakat, masyarakat akan damai dan tenang. Karena dengan hal tersebut, dengan kita melakukan mabuk dan itu akan mengganggu ketenangan dalam masyarakat dan kehidupan sosial lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menjadikan generasi penerus agar lebih baik, sehat jasmani ataupun rohani. Nah, uh, dalam generasi, jagalah generasi kita, karena dengan generasi negara ini akan jauh lebih baik. Maka dari itu, jangan sampai generasi saat sekarang ini terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, karena dengan itu akan berdampak buruk bagi kehidupannya dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat itu uh, menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah. Nah, uh, dengan cara kita menjaga hati agar tetap bersih, perbanyaklah beribadah kepada Allah, perbanyaklah uh, untuk kita mengingat Allah gitu. Maka dari itu hati kita akan jernih dan dekatlah kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Itu merupakan hak diharamkannya minuman keras. Oke, di sini bagaimana Anda paham? Nggak paham? Nah, paham terhadap materinya, alhamdulillah. Jadi pembahasan kita minuman haram ataupun minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.